Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Opa, Oma yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur dapat berjumpa dalam program saya dan PKRI GPIB membaca Alkitab bersama. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus dan ampunkanlah salah dosa kami agar kami layak menerima anugerah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih karena kasih setia Tuhan kepada kami, dan Tuhan masih memberi waktu dan kesempatan bagi kami untuk membaca firman-Mu. Semoga firman-Mu akan menerangi hati kami dan Roh Kudus-Mu membimbing kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini diambil dari 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-6 yang menyatakan, Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan SPU minggu ke-6 sesudah Epifani, Selasa 16 Februari 21 malam. Renungan malam bertema roh dan roh. Ayat emasnya, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan SPU minggu ke-6 sesudah Epifani, Selasa 16 Februari 21 malam. Renungan malam bertema roh dan roh. Ayat emasnya, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Refleksi 1. Waktu bertugas di Balikpapan, kami membentuk suatu komunitas kecil terdiri dari para pendeta dan pastor yang melayani gereja-gereja di Balikpapan. Suatu saat kami berani memutuskan bertukar melayani firman Allah dalam ibadah minggu. Salah seorang pendeta senior dari Gereja Betel Indonesia Sesepuh GBIS memimpin khotbah di Gereja GPIB Maranatha, dan saya memimpin khotbah di Gereja Pentakosta Pusat Surabaya di Parkesit Balikpapan. Masing-masing pendeta saling mengkonsultasi terlebih dahulu. Saya katakan kepada pendeta GBIS, silakan Pak Pendeta berkhotbah. Biasanya lama khotbah dalam ibadah minggu di GPIB sekitar 15 sampai 20 menit. Dan jika Bapak dengar ada yang mulai batuk-batuk kecil, itu tandanya batuk-batuk itu minta Bapak mengakhiri khotbahnya. Kami sama-sama tertawa. Pendeta GBIS juga mengatakan, silahkan Bapak berkhotbah di gereja Pentakosta. Apa maunya Bapak? 1 jam itu terbilang kurang karena anggota jemaat diajak bersaksi. Pastikan tidak ada anggota yang batuk-batuk, tapi mungkin ada yang menangis. Kami tertawa lagi. Refleksi 2. Suatu saat
saya diminta memimpin ibadah minggu di suatu jemaat GPIB yang sedang bermasalah. Pada saat memasuki unsur pemutusan, tiba-tiba seorang ibu berdiri, berjalan ke depan dan mengucapkan kata-kata kasar. Kalau tidak salah, saya menegur beliau, "Ibu duduk, ini masih dalam ibadah jemaat." Dan lanjut dengan kata-kata pemutusan yang saya ambil dari Matius 7 ayat 24-27 sebelum melanjutkan dengan pemberian berkat bagi jemaat. Nah, silakan Anda memperdalam pemahaman tentang apa roh Allah dan roh dunia. Nilailah dua contoh di atas, manakah tindakan termasuk karya roh Allah dan manakah termasuk roh dunia. Apakah nasihat Anda? Lihat 1 Yohanes 4 ayat 1, Matius 10 ayat 20, Matius 12 ayat 31, ayat 32, dan 1 Korintus pasal 2 ayat 10 ya, sampai 16. Padaku sujud di kaki hadirat-Mu kudus, mulia dan hormat nama-Mu, Bapa, Anak, Roh Kudus. Layaklah daku berseru bahwa dalam iman percayaku, Tuhan dengar doaku. Ku tak mampu angkat beban salib berat hidup ini. Di pundak Yesus ku berlega. Syukur persembahan bagi kasih-Mu Tuhan, mulia dan hormat nama-Mu, Bapa, Anak, Roh Kudus. Keselamatan anugerah-Mu bagiku yang ku diangkat dari beban oleh kuasa kasih-Mu. Ku tak mampu angkat beban salib berat hidup ini. Di pundak Yesus ku berlega, tolongannya. Di pundak Yesus ku berlega, tolongannya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, sungguh indah firman di malam hari ini. Tolong Tuhan, bimbinglah kami mampu melakukan firman. Mampukan kami untuk tetap menjadi pelayan-Mu, dan semoga anggota PRU tetap dapat berbuah dan menjadi berkat, dan buah itu dapat dinikmati oleh anak cucu kami. Kami juga berdoa semoga Tuhan memberkati kesehatan kami, agar kami senantiasa dapat beraktivitas untuk
selalu memuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
segar dan hijau.